Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqwa Karima dari kelas manajemen A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis yang saya beri nama Xiaomi atau Siomay Kering Mini Kekinian untuk memenuhi proyek akhir UAS mata kuliah Hukum Bisnis. Sebelum itu saya akan menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan bisnis, dan manfaat bisnis. Secara yuridis, usaha ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Sebagai dasar hukum yang mengatur keberadaan dan operasionalisasi UMKM di Indonesia, payung hukum ini memberikan legitimasi bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan kegiatan usahanya secara mandiri. Lalu secara sosiologis, usaha ini lahir sebagai respon terhadap tingginya minat masyarakat terhadap makanan ringan atau camilan yang telah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Baik saat berkumpul, bekerja, menonton, atau sekedar bersantai, kebiasaan ngemil sudah menjadi rutinitas yang lekat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Usaha ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membuka peluang kerja dan memperdayakan ekonomi lokal melalui kegiatan produksi dan distribusi camilan berbasis bahan lokal. Lalu secara filosofis, usaha ini mencerminkan semangat kemandirian, kreativitas, serta jiwa kewirausahaan generasi muda Indonesia. Melalui inovasi dalam bentuk produk cemilan modern dengan cita rasa lokal, usaha ini menjadi wadah untuk menyalurkan ide dan gagasan kreatif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga menjadi nilai tambah secara sosial dan budaya. Oleh karena itu, kami memperkenalkan produk Xiaomi atau cemilan ringan somai kering berbumbu yang renyah, nikmat, dan kekinian. Produk ini bukan hanya sekedar makanan ringan tetapi juga solusi cemilan praktis yang bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun. Dengan konsep branding yang kuat, kualitas rasa yang konsisten, dan inovasi produk yang terus berkembang, kami optimis Xiaomi ini mampu menjadi cemilan favorit lintas usia di Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu bagaimana menciptakan produk cemilan siomay kering yang unik dan kekinian, lalu bagaimana strategi pemasaran yang efektif agar produk dikenal luas. Dan tujuan bisnis ini menghadirkan produk Xiaomi siomay kering bercita rasa tinggi yang praktis dan kekinian, dan menjadi pelopor tren cemilan siomay kering di kalangan remaja dan dewasa muda. Lalu selanjutnya manfaat bisnis, yang pertama memberikan cemilan baru yang enak, ringan, dan menggugah selera, lalu membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan semangat wirausaha di kalangan anak muda. Selanjutnya ada gambaran umum bisnis. Di poin pertama itu ada nama dan bentuk usaha. Nama usaha ini adalah Xiaomi yang merupakan singkatan dari cemilan siomay mini kekinian. Nama ini dipilih untuk menggambarkan secara langsung konsep produk yang ditawarkan, yaitu siomay kering berukuran mini yang dikemas dengan rasa dan tampilan kekinian. Xiaomi hadir sebagai usaha mikro yang bergerak di bidang makanan ringan, siap dikonsumsi atau snack dengan target pasar yang luas dan fleksibel. Lalu di poin kedua itu ada visi misi. Yang pertama, visinya menjadi pelopor dan pilihan utama dalam industri cemilan siomay kering dan rasa di Indonesia, serta menghadirkan inovasi yang terus berkembang sesuai tren pasar. Lalu misinya, yang pertama, menghadirkan produk siomay kering berkualitas tinggi dengan berbagai varian rasa yang menarik dan kemasan yang modern serta ramah lingkungan. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan responsif demi menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan memuaskan bagi konsumen. Lalu yang ketiga, membangun dan mengembangkan jaringan distribusi yang luas, baik secara langsung maupun kerjasama dengan mitra reseller, agen, dan event lokal. Lalu yang keempat, menumbuhkan semangat wirausaha di kalangan anak muda, memberi peluang kerja, serta menjadi contoh nyata usaha mikro yang berkembang melalui kreativitas dan ketekunan. Nah, di poin ketiga ada roadmap bisnis. Di sini dari tahun 2025, 2026, dan 2027. Di tahun 2025, tahun pertama ini difokuskan pada riset pasar, uji coba resep, dan produksi awal secara terbatas. Proses branding dimulai dari pembuatan logo, kemasan, dan identitas visual lainnya. Penjualan dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business. Produk juga dipasarkan melalui event lokal seperti Bazar UMKM, Car Free Day, dan kegiatan komunitas. Lalu di tahun kedua atau 2026 ini, memasuki tahun kedua, usaha mulai mengembangkan produksi dalam skala yang lebih luas dengan memperbesar kapasitas rumah produksi. Produk akan diperluas ke marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Lalu selain itu dibuka kerjasama dengan reseller dan dropshipper untuk memperluas jangkauan penjualan. Nah, di tahun 2027 atau tahun ketiga ini difokuskan adalah membuka outlet mini sebagai etalase sekaligus tempat distribusi produk, mulai disebarkan ke luar kota, terutama ke wilayah-wilayah dengan potensi pasar tinggi sebagai bagian dari komitmen terhadap kualitas dan profesionalitas. Lalu di poin keempat itu ada lokasi usaha. Untuk proses produksi dan pengemasan produk ini akan dilakukan di rumah produksi yang terletak di wilayah Jakarta Barat. Lokasi ini dipilih secara strategis karena dekat dengan berbagai pusat logistik dan ekspedisi, sehingga mempermudah proses pengiriman barang kepada konsumen maupun mitra usaha. Selain itu, lokasi ini juga mudah diakses dan cukup luas untuk menampung kegiatan produksi rumahan berskala mikro hingga menengah. Lalu di poin kelima ada deskripsi produk atau jasa. Produk Xiaomi ini adalah camilan inovatif berbahan dasar siomay yang dibentuk kecil-kecil dan digoreng sehingga praktis dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Produk ini diolah menggunakan teknik khusus yang menghasilkan tekstur renyah atau kriuk dan rasa bumbu yang merasa sempurna. Produk ini hadir dengan beragam varian rasa yang menggoda selera dan disukai berbagai kalangan. Nah, yang pertama itu ada rasa original, rasa yang autentik siomay kering tanpa bumbu tambahan, jadi cocok buat
yang ingin menikmati rasa dasar yang gurih alami atau yang tidak menyukai rasa yang terlalu kuat. Lalu yang kedua ada rasa pedas daun jeruk. Kombinasi unik antara pedas dan segar dan aroma khas daun jeruk menciptakan sensasi pedas yang harum dan berbeda dari camilan pedas biasanya. Nah, setiap varian rasa ini dikemas dalam standing pouch berukuran 12 kali 20 cm dengan desain kemasan yang kekinian, praktis dan higienis. Kemasan ini dirancang untuk menjaga kerenyahan produk dan memudahkan penyimpanan maupun konsumsi ulang. Nah, produk ini cocok dijadikan sebagai camilan pribadi, sajian saat berkumpul, hingga oleh-oleh khas kekinian. Lalu selanjutnya ada analisis pasar dan pemasaran. Di poin pertama ada target pasar. Nah, target pasar dari produk Xiaomi ini memiliki target pasar yang cukup spesifik namun luas dalam jangkauan. Yang pertama itu ada beli putih remaja usia 13 sampai 25 tahun, yaitu pelajar SMP, SMA, hingga mahasiswa yang umumnya menyukai produk camilan dengan tampilan menarik, rasa gurih pedas, serta praktis dikonsumsi. Lalu target yang kedua tuh mahasiswa dan pekerja kantoran, terutama mereka yang membutuhkan camilan cepat saji dan menemani aktivitas belajar, bekerja, dan atau bersantai. Produk ini menjadi pilihan tepat karena praktis, tidak membuat tangan kotor berlebihan, dan memiliki ukuran pas untuk dikonsumsi. Lalu target yang ketiga konsumen aktif di media sosial, terutama mereka yang senang berbagi pengalaman makanan melalui Instagram, lalu di TikTok, dan review singkat. Target ini penting karena mereka cenderung menjadi penyebar informasi dan bisa membantu meningkatkan visibilitas brand. Lalu di poin kedua ada strategi pemasaran. Untuk menjangkau target pasar yang secara efektif, Xiaomi ini menerapkan strategi pemasaran berbasis digital dan pendekatan komunitas. Beberapa strategi utama yang digunakan itu yang pertama ada online marketing. Produk ini akan aktif dipromosikan di Instagram, TikTok, dan WhatsApp dengan konten visual yang menarik seperti video, review konsumen, serta showcase varian rasa. Desain konten dibuat kekinian dan relatable dengan gaya bahasa anak muda. Lalu yang kedua ada endorsement, menjalin kerjasama dengan food reviewer dan micro influencer lokal untuk meningkatkan kepercayaan dan menjangkau komunitas target dengan cara yang lebih personal. Lalu yang ketiga, penjualan digital. Produk ini tersedia di berbagai platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop, guna memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian secara langsung dengan sistem pembayaran yang aman dan terpercaya. Lalu selanjutnya ada promo menarik untuk menarik perhatian pembeli baru dan menjaga loyalitas pelanggan lama. Xiaomi akan memberikan diskon pembelian pertama, paket bundling beberapa rasa, dan mengadakan giveaway rutin di media sosial sebagai bentuk apresiasi terhadap dukungan konsumen. Nah, lalu untuk yang terakhir ada event dan bazar. Xiaomi ini juga akan aktif mengikuti event kewirausahaan kampus, komunitas UMKM, serta bazar lokal yang memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen. Selain meningkatkan penjualan, kegiatan ini juga memperkuat branding dan memperluas jaringan distribusi offline. Lalu di poin ketiga ada analisis kompetitor. Dalam pasar makanan ringan, Xiaomi ini tidak berdiri sendiri, terdapat beberapa jenis produk yang memiliki kesamaan segmen pasar dan karakteristik. Yang pertama itu produk camilan populer seperti makaroni kering pedas, keripik balado, hingga seblak kering yang sudah lebih dahulu dikenal masyarakat. Produk ini memiliki rasa kuat dan daya tarik visual yang tinggi terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Lalu yang kedua produk-produk dari UMKM lokal yang juga mengembangkan inovasi camilan unik berbahan dasar lokal dengan kemasan menarik. Persaingan di kalangan UMKM ini sangat makin ketat seiring meningkatnya minat terhadap produk-produk lokal yang kreatif. Namun kelebihan Xiaomi dibandingkan kompetitor yaitu unik, menghadirkan konsep Xiaomi kering berukuran mini yang jarang ditemukan di pasaran. Konsep ini menjadikan produk ini lebih menarik, berbeda dari camilan yang lain. Lalu variasi dan rasa kekinian, Xiaomi ini menawarkan pilihan rasa yang beragam dan disukai banyak kalangan, mulai dari rasa gurih pedas seperti daun jeruk dan rasa ringan seperti rasa original. Lalu untuk packaging yang menarik dan higienis, Xiaomi ini menggunakan kemasan standing pouch dengan desain kekinian membuat produk terlihat seperti lebih premium namun tetap terjangkau. Lalu untuk probabilitas dan kepraktisan, Xiaomi ini sangat cocok untuk cemilan harian karena bentuknya kecil, tidak membuat tangan berminyak berlebihan, dan bisa dikonsumsi dalam berbagai situasi baik di rumah, kantor, atau saat berpergian. Lalu selanjutnya ada rencana operasional. Di poin pertama ini ada proses produksi atau alur layanan. Untuk proses produksi Xiaomi ini dilakukan secara sistematis dan higienis demi menghasilkan produk cemilan Xiaomi kering yang berkualitas, renyah, dan memiliki cita rasa yang konsisten. Untuk alur produksi ini dimulai dari pemesanan karena produk Xiaomi ini dijual sistem pre-order, jadi untuk efisiensi produksi dan meminimalisir risiko produk tidak terjual. Xiaomi ini menerapkan sistem penjualan berbasis pre-order atau PO. Konsumen melakukan pemesanan melalui WhatsApp dengan format yang telah disediakan minimal 1 hari sebelum pengambilan. Konsumen dapat memilih varian rasa sesuai selera yang disediakan di menu. Sistem ini juga memungkinkan penjualan untuk menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan aktual pasar sehingga lebih hemat biaya. Lalu selanjutnya itu ada rekap pesanan. Penjual akan merekap jumlah dan detail pesanan setiap kali open pre-order dibuka, lalu menyesuaikan jumlah bahan baku yang perlu disiapkan untuk hari produksi. Yang ketiga ini ada pemilihan dan penyiapan bahan baku. Menggunakan bahan baku yang berkualitas seperti kulit pangsit, tepung tapioka, serta bumbu-bumbu varian
seperti pedas daun jeruk dan original disiapkan pada pagi hari. Kemasan juga dipastikan tersedia dalam kondisi bersih dan layak pakai. Semua bahan ini diseleksi untuk memastikan kesegaran dan keamanan pangan. Lalu selanjutnya ada pembuatan adonan siomay mini. Bahan baku ini diolah menjadi adonan isian siomay kering, kemudian dibentuk dengan lapisan kulit pangsit yang ukuran mini agar sesuai dengan konsep produk cemilan ringan. Ukuran ini memudahkan konsumsi dan membuat bumbu merasap lebih sempurna. Lalu step selanjutnya itu pengeringan dan penggorengan. Kemudian digoreng menggunakan minyak segar dalam suhu terkendali untuk menghasilkan tekstur yang kriuk dan tidak berminyak berlebihan. Selanjutnya pencampuran bumbu. Setelah ditiriskan, siomay kering ini dicampur dengan berbagai varian bubuk bumbu sesuai rasa yang ditentukan seperti pedas daun jeruk dan original. Untuk pengemasannya, produk ini dikemas dalam standing pouch yang higienis, kedap udara, dan didesain dengan tampilan menarik. Untuk sistem pengiriman dan pengambilannya, dikirim langsung ke pembeli melalui sistem COD atau dapat diambil langsung di lokasi produksi sesuai waktu yang telah disepakati. Seluruh proses ini dilakukan standar kebersihan, penggunaan sarung tangan, dan alat steril untuk memastikan keamanan makanan dan memenuhi standar industri makanan ringan. Di poin selanjutnya ada kebutuhan bahan baku atau alat. Bahan baku utama dari produk Xiaomi ini ada tepung tapioka sebagai bahan dasar isian somai, terus kulit pangsit sebagai bahan dasar luar lapisan somai, lalu bumbu rempah alami seperti bawang putih, lada, garam, dan penyedap rasa. Lalu selanjutnya minyak goreng yang berkualitas digunakan dalam proses penggorengan, lalu bubuk perisa berbagai rasa variannya seperti pedas daun jeruk dan original. Lalu untuk peralatan produksinya, kita menggunakan kompor gas untuk alat utama proses menggoreng siomay kering. Lalu wajan penggorengan dan saringan untuk proses menggoreng siomay kering. Lalu standing pouch dan label logo sebagai kemasan utama yang menarik dan fungsional. Lalu alat pengaduk dan wadah food grade untuk menjaga sanitasi selama proses produksi. Di poin selanjutnya ada lokasi dan fasilitas. Proses produksi Xiaomi ini dilaksanakan di rumah produksi yang berlokasi di Jakarta Barat dengan mempertimbangkan lokasi yang dekat dengan pusat logistik dan mudah diakses oleh jasa pengiriman barang. Rumah produksi ini dilengkapi berbagai fasilitas utama seperti dapur bersih, ruangan pengemasan tertutup, area penyimpanan bahan baku, ruang penyimpanan produk jadi. Seluruh area produksi ini dijaga kebersihannya setiap hari untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga. Lalu untuk jadwal produksi dari kegiatan produksi Xiaomi ini dijalankan dengan jadwal kerja yang efisien dan terstruktur. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu di hari Senin Selasa ini kita buka pre-order dan promosi produk di media sosial. Lalu di hari Rabunya kita merekap pesanan dan persiapan bahan baku serta proses produksi dan pengemasan. Lalu di hari Kamisnya kita melakukan pengiriman dan pengambilan pesanan, dan di hari Jumatnya kita melakukan pencatatan keuangan dan merestock bahan-bahan produksi. Lalu di hari Sabtu Minggunya ini kita libur atau bisa buka pre-order jika ada permintaan tinggi. Lalu selanjutnya untuk rencana keuangan, di poin pertama ini ada estimasi biaya awal. Untuk memulai usaha Xiaomi ini, kita memerlukan biaya awal yang mencakup kebutuhan produksi, perlengkapan, bahan baku, serta kegiatan promosi. Perhitungan biaya ini didasarkan pada satu siklus produksi awal dengan estimasi dan dirancang sesuai skala usaha mikro rumahan yang menerapkan sistem pre-order. Untuk rincian biaya produksinya, totalnya itu 80.000. Nah, untuk biaya promosi dan kemasannya itu 20.000. Jadi total estimasi biaya awalnya sebesar Rp100.000. Untuk harga pokok produksinya atau HPP per porsi ini total biaya dibagi sama jumlah varian, karena total biaya produksinya itu tadi 100.000, jadi untuk dua varian ini HPP-nya yaitu 50.000. Lalu untuk estimasi pendapatannya, dalam satu kali produksi atau satu kali open batch itu Xiaomi menargetkan produksi sebanyak 30 pieces dengan dua varian rasa, yaitu original dan pedas daun jeruk. Dengan modal awalnya 100.000, seluruh biaya dan kemasan telah tercakup, produk ini dijual seharga 5.000 per pieces, sehingga apabila seluruh 30 pieces terjual, total pendapatan mencapai 150.000. Dalam perhitungan ini, usaha ini dapat menghasilkan laba bersih sebesar 50.000 atau setara dengan ROI-nya sebesar 50% dalam satu batch produksi. Maka target penjualan harus minimumnya itu agar usaha menguntungkan adalah 30 pieces satu kali open batch. Untuk poin selanjutnya, sumber modal. Sumber modal awal dari menjalankan usaha Xiaomi ini sepenuhnya dari tabungan pribadi sebesar Rp100.000. Meskipun jumlah ini tergolong kecil, namun menjadi bukti bahwa semangat berwirausaha ini bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Dengan menggunakan dana pribadi ini, risiko keuangan dapat ditekan karena tidak tergantung pada pinjaman atau pihak luar. Dalam jangka pendek, seluruh keuntungan yang diperoleh akan diputar kembali sebagai tambahan modal kerja untuk memperbesar skala produksi. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari proposal ini disusun sebagai rancangan usaha di bidang kuliner, khususnya makanan ringan kekinian dengan produk unggulan bernama Xiaomi, siomay kering mini yang dibumbui dengan rasa yang menarik. Beberapa alasan yang mendasari kesimpulan ini yaitu produk berupa cemilan dengan rasa gurih dan tekstur kriuk masih menjadi favorit banyak kalangan, terutama di segmen remaja dan dewasa muda. Lalu yang kedua, strategi penjualan berbasis pre-order yang dipadukan dengan sistem distribusi online mampu memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan pemesanan sekaligus membantu pelaku usaha dalam menekan biaya operasional yang berlebihan. Lalu
awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini tergolong cukup terjangkau dan efisien, bahkan terdapat peluang untuk mendapatkan break-even point atau balik modal dalam waktu yang sangat singkat. Lalu untuk varian rasa yang beragam serta desain kemasan yang menarik secara visual akan menjadi nilai tambah yang memberikan keunggulan kompetitif dan meningkatkan daya tarik produk di pasar makanan ringan lokal. Lalu di poin yang kedua ada saran dan rencana tindak lanjut atau RTL. Untuk saran, yang pertama penting untuk menjaga konsistensi dalam hal kualitas, rasa, tekstur, serta kebersihan produk. Karena hal ini merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan konsumen serta mendorong terjadinya pembelian ulang atau repeat order dari pelanggan yang merasa puas. Lalu saran yang kedua, pelaku usaha sebaiknya secara berkala melakukan inovasi baik dalam bentuk pengembangan varian rasa yang baru, mengikuti tren pasar, perbaikan desain kemasan agar tetap menarik dan relevan. Lalu saran yang ketiga disarankan untuk menjalin kerjasama strategis dengan pelaku UMKM lain, reseller lokal maupun pemilik kedai makanan ringan sebagai bentuk kolaborasi yang dapat memperluas jangkauan distribusi dan memperkenalkan produk ke audiens yang lebih luas. Untuk rencana tindak lanjutnya atau RTL, langkah awal yang dilakukan adalah melaksanakan uji coba produksi secara terbatas, dilakukan dengan evaluasi rasa dan kualitas produk. Lalu yang kedua ada menyusun materi visual yang kuat sebagai bagian dari proses branding. Lalu meluncurkan tahap awal pengenalan produk ke pasar melalui open pre-order dalam jumlah terbatas yang sekaligus berfungsi sebagai validasi pasar serta pengukuran minat konsumen. Lalu yang terakhir mengatur sistem pencatatan keuangan usaha secara rutin meskipun dengan metode yang sederhana namun konsisten agar tetap transaksi dan pengeluaran dapat tercatat dengan baik sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan bisnis ke depannya. Berikut adalah lampiran-lampiran. Yang pertama ada nomor induk berusaha atau NIB, lalu ada produk Xiaomi rasa original dan produk Xiaomi rasa pedas daun jeruk, dan berikut adalah gambar produk Xiaomi yang sudah dikemas menggunakan standing pouch Ziploc. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.